Para sahabat, selamat datang kembali di channel saya, sahabat Anda. Saya Profesor Dr. Insinyur Saba Malau. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana saya membuat penetasan telur lalat tentara hitam. Tujuan saya adalah menetaskannya dengan maksimal, dengan cara yang paling baik. Dan kemudian setelah dia akan menetas sampai besar tertentu, tentu saja saya akan pindahkan ke tempat pembesarannya. Jadi pada prinsipnya beginilah saya lakukan. Saya menggunakan ini pelet yang sangat halus dengan protein yang sangat tinggi, lebih daripada 40%, ya, 40%. Kemudian saya menggunakan Tupperware ini, kecil memang, hanya kira-kira 20 cm atau 25 cm ini, karena memang tujuan saya wadah ini hanya untuk penetasannya dan pembesarannya sampai besar tertentu sebelum saya pindahkan ke tempatnya yang nyata, di mana dia akan memakan bahan-bahan organik lainnya. Jadi sama seperti pada kita manusia, pada saat bayi kita memberikan makanan-makanan yang sangat bergizi supaya dia nanti kemudian besar. Walaupun nanti ketika besar, ya, ketika dia anak-anak, dia akan tetap kita berikan gizi yang baik. Ya, beginilah caranya. Saya tadi ada bahan kita. Bahan kita tadi telurnya itu ada 2,8 gram. Ya, 2,8 gram. Nah, berapa banyakkah saya buat bubuk, ya, bubuk pelet yang sudah saya haluskan dengan alat yang di dapur, dengan blender, ya. Saya ditemani oleh putri saya yang cantik, Sola Gratia, dalam melakukan ini. Jadi sudah saya blender dengan sangat halus sekali. Baik, saya akan timbang sebanyak 28 gram. Oke. 28 gram. Jadi bobot daripada telur itu saya kalikan 10. Begitu aja sebenarnya sederhananya. Dengan suatu harapan ini akan dikonversi nanti oleh larva-larva kecil itu menjadi dia pada suatu besaran tertentu, dia sangat sehat dan kita pindahkan ke tempat dia mana dia akan memakan bahan-bahan organik lainnya. Oke, setelah kita timbang, kita akan campur dengan air, ya, dengan air. Jadi airnya saya buat 1:1. Jadi kalau 28 gram air bersih, ya, dari pam. Kalau 28 gram peletnya, maka saya berikan 14 gram. Jadi ini menjadi 42 gram. Oke, lebih kurang 42 gram. Lalu kemudian saya buatkan seperti ini. Saya aduk-aduk, ya, saya aduk-aduk. Tujuan saya adalah membentuk pasta, ya. Tujuan saya adalah membentuk pasta. Nah, apabila kenyataannya belum terbentuk pasta, maka saya tambahin lagi air. Jadi berapa banyak air yang digunakan itu tergantung juga tergantung juga jenis pelet yang kita gunakan. Jadi cobalah bagaimana cara Anda. Saya tambahi 10 lagi menjadi 51. Oke, hampir membentuk pasta. Maksud saya seperti pasta odol itu loh, odol sikat gigi. Belum juga, maka kita tambahi lagi sampai 56. Jadi akhirnya nanti sekarang sudah 1:1, ya. 1:1. Jadi 28 gram peletnya, 28 gram juga airnya. Saya akan ambilkan sebuah daun, ya, daun
jambu monyet, ya, jambu monyet, daun jambu monyet. Nah, sekarang bagaimana pasta itu kita buat? Kita buat begini pengaturannya, ya. Kita tekan sampai dia agak rata, agak cembung. Lalu kita tekan di tengah sehingga membentuk cekungan, ya. Membentuk cekungan. Dia membentuk cekungan. Jadi artinya di pinggir lebih tinggi daripada di tengah. Ya, di pinggir lebih tinggi daripada di tengah. Oke. Nah, kemudian kita letakkan daun jambu tadi. Ya, terlalu panjang ini daun jambunya, kita patahkan. Tapi daunnya harus kering dalam artian baru segar, ya, tidak dilapisi oleh air. Nah, dia berada di tengah. Dia berada di tengah dan ini Anda bisa lihat, kita tekan. Oke, dia di tengah, kita tekan sampai dia di bawah. Sehingga di kirinya ini lebih tinggi, di luarnya ini, di luar lingkarannya itu lebih tinggi daripada daun jambu itu sendiri. Nah, Anda lihat, ya. Di pinggir ini lebih tinggi daripada permukaan daun jambu itu. Ya, adonan pelet ini, pasta pelet ini lebih tinggi daripada permukaan daripada daun itu. Nah, sekarang apa maksudnya? Di atas daun itu kemudian kita taburkan, kita letakkan telur itu. Oke, harus bersih nih, dari daunnya harus bersih, ya. Adonan tadi kita buang, kita bersihkan. Jangan sampai ada adonan di atas dari daun itu, harus bersih. Sekali lagi, tidak boleh basah, tidak boleh berair, juga tidak boleh ada adonan itu di atas permukaan daun jambu air ini. Oke, sekali lagi, mengapa pinggir ini harus lebih tinggi daripada ini, daripada permukaan daun ini, supaya nanti kalau dia menetas, ya, mengapa lebih tinggi adonan ini daripada permukaan daun ini, supaya nanti kalau telur itu menetas, maka larva itu tidak keluar, langsung dia kena, ya, langsung dia masuk dalam pelet itu. Jadi berkemungkinan kecil dia untuk keluar dari adonan ini. Kita masukkan dulu telur ini. Perlahan-lahan kita, ini dia. Nah, Anda lihat sekarang sudah rapi, telur itu berada di atas daun dari jambu air tersebut, dan sekali lagi pelet ini yang berbentuk pasta ini sudah lebih tinggi daripada daun itu. Jadi nanti kalau menetas telur itu menjadi larva itu langsung keluar dari daun itu, langsung mengena kepada pelet ini, dan di situ makan dan hidup. Tapi mana tahu dia keluar, maka ini harus kering ini. Ya, sekelilingnya ini harus kering.
Ya, sekelilingnya ini harus kering. Dan ini juga harus kering sekelilingnya ini. Ini. Supaya dia kalau naik ke atas ini, badannya kering, dia akan jatuh. Nah, supaya memastikan lebih kering, maka kita tambahi pelet ini. Ya, kita taburi pelet ini. Bubuk pelet ini di sekitarnya ini, tapi jangan kena pelet yang basah, supaya airnya tidak merembes ke pelet yang kering. Oke. Nah, ya. Jadi pelet yang kering itu tidak mengena kepada pelet yang basah, supaya tidak terjadi transfer pergerakan air dari yang basah ke kering, ya. Jadi kita pastikan bahwa dindingnya ini kering, dan kita bantu dengan pelet yang kering ini, sehingga sekali lagi kalau larva itu misalnya keluar, dia akan kena kepada yang kering ini dan badannya akan kering. Ketika dia naik ke atas ini, dia akan jatuh karena kering. Itu fungsinya. Baik, kemudian kita akan tutup. Kita akan tutup wadah ini. Nah, kita ambil sebuah wadah, ya, wadah, lalu kita isikan air. Ini sudah berisi air sekarang, ya. Lalu kita letakkan gelas atau mangkuk terbalik. Ya, tujuannya apa? Supaya kalau masuk semut ke sini, ya, ke sini atau cecak, ya, dia tidak akan naik ke sini. Jadi kita letakkan wadah telur tadi di atasnya dan kita tutup dengan ada lubang udara seperti ini. Nah, itu dia. Jadi ini air. Jadi kalau ada pun pasir, semut merah, semut apa, dia tidak akan bisa naik ke atas ini karena dia terhalang oleh air ini. Jadi kalau ada pun naik ke sini semut, dia tidak akan bisa masuk ke sini karena ada air ini. Jadi aman ini dari gangguan air, dan kita tutup ini, ya. Sedikit aja celahnya kita buat. Para sahabat, saya ingin menunjukkan larva dari lalat tentara hitam. Telurnya sudah mulai menetas sejak sehari, tapi pada hari kedua atau 2 hari kemudian setelah kita letakkan telur ini, baru kita bisa lihat larvanya yang kecil. Nah, itu dia bergerak larvanya yang kecil. Larvanya masih kecil-kecil dan bergerak. Beberapa sudah terlihat. Ini hari kedua, setelah 2 hari maksudnya. Jadi ini telur-telur ini saya letakkan di media penetasan ini pada hari Kamis. Nah, sekarang hari Sabtu. Jadi 2 hari. Kemarin saya perhatikan belum ada larva. Jadi hari Sabtu saya perhatikan belum ada larva yang bergerak. Baru pagi ini saya lihat ada larva yang bergerak. Jadi kalau Anda perhatikan, yang kuning itu adalah telur-telur itu, ya, telur-telur. Dan kembali bahwa itu adalah daun jambu. Kemudian dikelilingi oleh pelet, sebagaimana yang saya terangkan tadi.
Ya, itu dia. Ada 6, 7, 8, 9. Sangat menarik para sahabat sekalian. Nah, larva itu kemudian bergerak, ya, bergerak menuju makanannya. Dia mencari makanannya. Jadi saya perhatikan sudah ada larva itu di tumpukan bahan organik ini. Sudah ada. Jadi ini dia. Coba kita lihat. Tuh, di tumpukan itu larva itu sudah mulai banyak. Jadi setelah mereka menetas membentuk larva, mereka akan keliling dan mencari makannya secara alamiah. Mereka akan bergerak meninggalkan daun itu, permukaan daun itu, menuju bahan organik itu. Coba Anda lihat, itu sudah banyak sekali di bahan organik itu, larva-larva itu. Nah, hanya ini kemampuan zoom dari kamera saya, tapi Anda bisa lihat yang putih-putih bergerak itu adalah larva dari lalat tentara hitam itu. Nah, larva inilah yang disebut dengan maggot, ya, maggot. Saya lihat di Wikipedia, double G. Makin kita tunggu nanti, makin banyak ini ya, larvanya yang akan bergerak. Sebelah sini juga sudah banyak itu.